episode 18, Kepercayaan Fei Hung kepada Ling Yan. Fei Hung yang melihat ini tahu apa yang dia pikirkan, dan sebelum Ling Yan bisa berbicara, dia berkata, teknik itu membutuhkan biaya tinggi. Itu menghabiskan banyak kekuatan dan energi kehidupan. Jadi, kau hanya bisa menggunakannya dalam waktu singkat dan dalam keadaan darurat. Setelah itu, kau akan kehilangan kekuatan selama beberapa bulan. Fei Hung melihat bahwa dia mengerutkan kening dan segera berkata, beda denganku, karena ada sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, pemulihan sesaat tubuhku adalah sesuatu yang rahasia. Fei Hung menunjukkan senyum tak berdaya. Ling Yan benar-benar kecewa mendengar perkataan Fei Hung. Sebuah teknik yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatan sekaligus. Sungguh teknik yang luar biasa. Sayang harga yang harus dibayar agak tinggi. Ling Yan tersenyum pahit memikirkan bahwa dia menjadi sedikit serakah karena menginginkan teknik yang luar biasa seperti itu. Tunggu, jika kau mengatakan bahwa kau hanya orang biasa sekarang, apakah maksudmu kau memiliki kekuatan sebelumnya? Ling Yan ingat ketika Fei Hung berteriak pada siang hari kemarin, dan dari apa yang dia katakan padanya beberapa saat yang lalu, dia menegaskan bahwa dia kuat sebelumnya. Fei Hung menatapnya selama beberapa detik sebelum berkata, kau benar, aku dulu memiliki kekuatan yang tidak dapat kau bayangkan. Tapi sekarang sudah hilang. Aku hanya manusia biasa sekarang. Ling Yan terkejut dengan apa yang dikatakan Fei Hung. Sepertinya dia telah melalui sesuatu dan kehilangan kekuatannya, pikirnya. Jangan khawatir, saudara Fei Hung. Aku tahu kau bisa mendapatkan kekuatanmu kembali suatu hari nanti. Ling Yan merasakan aura tertekan dari Fei Hung, jadi dia ingin menyemangatinya. Aku ingat apa yang kakekku katakan dulu. Seseorang harus mengikuti arus. Jika kau bisa melanjutkannya, lanjutkan. Jika tidak, biarkan diri Anda pergi. Ketika segala sesuatunya telah berubah dan Anda dapat memahaminya, maka Anda dapat bernafas dan melanjutkan keinginanmu. Setiap kali aku tidak dapat melakukan sesuatu atau sangat frustasi, itulah kata-kata untuk menyemangatiku. Fei Hung terkejut dengan ungkapan bahagia kakek Ling Yan. Dia merasa ada sesuatu yang sedikit bergema di dalam dirinya, seolah-olah ada suara yang mencoba keluar, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tepat ketika dia akan merenungkan dan memikirkan kalimat yang bergema samar dalam dirinya, dia mendengar suara kemarahan dari luar rumah. Ling Yan, keluar kau, dan suruh temanmu keluar juga. Ling Yan mengangkat alisnya karena terkejut, karena dia tidak menyangka orang itu akan datang dengan cepat. Dia sangat cepat bangkit dan berkata, aku akan melihat apa yang diinginkan Luo Zheng itu. Fei Hung melihat Ling Yan pergi dengan cepat dan keluar dari rumah. Dia bahkan tidak berusaha untuk berdiri dan keluar untuk melihat. Dia ingin melihat bagaimana situasi ini akan berkembang. Karena itu, Fei Hung hanya melepaskan indera spiritualnya dan menyaksikan pemandangan di luar rumah dari dalam. Di mana temanmu? Suruh dia keluar. Luo Zheng berteriak saat melihat Ling Yan keluar sendirian. Ling Yan menjawab, dia saat ini masih lemah sekarang, jadi dia tidak bisa keluar. Dia tahu bahwa Fei Hung benar-benar telah sembuh, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Jadi, dia berkata dia tidak bisa keluar. Luo Zheng mengerutkan kening saat dia berkata dengan nada tinggi, bajingan Ling Yan, apakah menurutmu apa yang dilakukan temanmu pada adik laki-lakiku dapat diabaikan? Sepertinya Fei Hung benar-benar membuat Luo Zheng dalam keadaan buruk. Ling Yan sedikit menyipitkan mata ketika dia berkata, itulah yang dia dapatkan karena ingin mengambil keuntungan dari adik perempuanku. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Luo Zheng harus dengan enggan mengakui di dalam hati bahwa adiknya benar-benar telah melakukan beberapa hal kotor. Jadi,
Tidak aneh jika suatu hari sesuatu yang buruk terjadi padanya. Namun meski begitu, hal itu tidak membuat harga diri dan kesombongannya sebagai tuan muda dari salah satu dari 5 klan besar menerima kesalahannya. Mungkin yang kau katakan benar, namun temanmu harus menerima konsekuensi karena telah menyinggung keluarga Luoku. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk membiarkan temanmu keluar sehingga aku bisa membawanya. Luo Zheng melepaskan ancaman saat dia menatap langsung ke arah Ling Yan. Ling Yan tidak terintimidasi dan berkata, "Sudah aku bilang, Luo Zheng, dia tidak bisa keluar ke sini untuk saat ini. Jadi, jika kau ingin membawanya pergi, kau harus melawan aku." Ling Yan memposisikan dirinya dan siap bertarung. Fei Hung telah menyelamatkan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Jadi, dia tidak akan berterima kasih jika menyerahkannya kepada Luo Zheng. Dia bahkan benar-benar mulai melihat Fei Hung sebagai saudaranya. Dia yakin bahwa Fei Hung adalah salah satu dari orang-orang yang akan melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya. Meskipun dia tahu bahwa Luo Zheng sudah menerobos ke ranah peringkat raja, dia tidak peduli. Dia berutang pada Fei Hung, jadi dia tidak akan mengecewakannya. Aku diberitahu bahwa kau sudah di ranah peringkat surga besar. Tapi biarkan aku memberitahumu, kau bukan tandinganku. Aku berada di peringkat raja, jadi aku menyarankan agar kau untuk tidak mencoba ikut campur. Aku tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu padamu. Luo Zheng membual dengan arogan. Ling Yan tidak bergeming dan melanjutkan pendiriannya dan siap bertarung. Luo Zheng mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Ling Yan ini mengabaikan peringatannya. Jadi, dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ling Yan dan Luo Zheng bertukar beberapa pukulan. Jelas, Ling Yan jelas dirugikan dalam pertarungan ini. Ling Yan berakhir dengan mendapatkan beberapa pukulan keras dan dikalahkan. Namun, Ling Yan tidak menyerah dan dengan keras kepala terus tidak menuruti apa yang dikatakan Luo Zheng kepadanya. Fei Hung yang menonton pertarungan ini dari kamarnya tersenyum lemah. Dia telah benar-benar menerima Ling Yan sebagai temannya sekarang. Fei Hung menghela nafas ketika dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini bukan di alam dewa. Aku harus berhenti berpikir seolah-olah itu masih ada di sana. Orang-orang di alam yang lebih rendah ini benar-benar bisa tulus dan jujur. Meskipun mereka mengolah metode aneh untuk membela diri dari binatang iblis, mereka masih menjalani kehidupan duniawi. Aku dapat benar-benar kagum dan mulai mempercayai Ling Yan ini." Fei Hung memiliki visi baru tentang Ling Yan. Dia bisa melihat bahwa dia bisa mempercayai Ling Yan dan bisa menjadi teman yang benar-benar baik dan jujur padanya. Fei Hung memutuskan untuk membantu Ling Yan. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan apa-apa sekarang, dia masih bisa menakuti Luo Zheng. Lautan jiwanya telah disegel, tetapi seperti hati dan dantiannya, dia memiliki beberapa batasan dalam satu lapisan. Sehingga Fei Hung dapat mengangkat satu lapisan batasan segel itu tanpa harus membuka seluruh segel. Sehingga dia dapat menggunakan tekanan dari lautan jiwanya melawan Luo Zheng dan menyakitinya. "Luo Zheng, kau berani menggertak orang lain yang lebih lemah darimu. Apakah kau tidak malu sebagai salah satu dari 5 klan besar?" Teriakan menusuk terdengar agak jauh, mencegah Fei Hung melepaskan sebagian segel surgawi di lautan jiwanya dengan paksa ketika teriakan itu terdengar di telinganya. Memindai dengan indera spiritualnya, Fei Hung menemukan seorang pria muda mengenakan pakaian gaya bertarung dan tombak di punggungnya, bersama dengan tatapan marah saat dia berteriak pada Luo Zheng dengan marah dan memihak Ling Yan.